Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak, silakan masuk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Saya ke sini melaksanakan konseling individu dengan Ibu. Oh, iya Nak, boleh. Nah, sebelum kita melaksanakan sesi konseling individu, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baik Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan ini, semoga segala sesuatunya dilancarkan. Mari kita berdoa. Amin. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan kamu datang ke ruangan Ibu. Namun untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa layanan konseling individu itu adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor yaitu Ibu kepada konseli. Konselinya itu yaitu Ainun. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah permasalahan si konseling ini. Apakah sudah dimengerti, Nak? Jelas Ibu. Oke, baik. Kemudian yang perlu kamu ketahui bahwasanya dalam bimbingan dan konseling itu ada beberapa asas, Nak, yang harus kita taati pada saat kita melaksanakan konseling. Nah, pertama yaitu ada asas keterbukaan. Nah, di mana kamu datang ke ruangan Ibu secara terbuka menyampaikan permasalahan yang kamu hadapi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, di asas ini kamu sebagai konseli tidak perlu khawatir bahwa apa yang kamu katakan, apa yang kamu ceritakan kepada Ibu tidak akan Ibu sampaikan ke orang lain. Nah, yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Artinya di sini asas kesukarelaan ini contohnya nih, kamu datang ke ruangannya Ibu sukarela, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang meminta kamu datang ke sini. Nah, sedikit Ibu jelaskan juga, Nak, langkah-langkah kegiatan kita nantinya itu, yaitu Ibu meminta kamu untuk menceritakan permasalahan kamu. Nah, setelah itu, setelah kamu menceritakan permasalahan kamu, kita tentukan nih teknik apa yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Nah, apakah kamu sudah paham? Paham Bu. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan sesi konseling individu, kamu terlebih dahulu menuliskan surat pernyataan persetujuan untuk melakukan sesi konseling individu ini ya. Ditulis dulu ya. Ya Bu. Setelah itu ditandatangani. Nama lengkapnya di situ. Sekarang kamu sudah siap untuk menceritakan permasalahan kamu, Nak. Setuju dengan asas-asas yang Ibu sampaikan tadi? Setuju Bu. Oke. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih, gimana suasana hatinya? Saya baik Bu, tapi agak sedih. Nah, Ibu bisa melihat kesedihan itu di raut wajahmu, tapi tidak apa-apa. Kamu boleh menangis, kamu boleh marah, semua perasaan itu sah-sah saja, Ainun. Tapi kalau kamu siap, boleh ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Saya merasa dihianati Bu. Sahabat saya Rina tentang cerita rahasia saya ke teman-teman lain. Sekarang semua orang tahu. Saya malu. Bu, saya nggak mau ke sekolah tapi juga nggak bisa marah ke dia. Kamu merasa marah dan kecewa, tapi kamu menahan di dalam diri kamu ya, begitu? Ya Bu, saya marah. Saya takut nanti malah tambah ribet.
Ibu paham. Nah, kadang kita ingin menjaga perdamaian, tapi akhirnya malah menyakiti diri sendiri. Nah, hari ini ibu ingin bantu kamu melepaskan beban itu, melepaskan beban pikiran kamu itu. Nah, kita akan mencoba teknik khusus dari pendekatan Gestalt. Nah, kamu siap? Iya Bu, saya mau coba. Oke. Sekarang coba tarik nafas pelan-pelan, lalu keluarkan perlahan. Rasakan udara yang masuk dan keluar. Perhatikan tubuh kamu, bagaimana yang terasa tegang saat kamu memikirkan Rina. Dada saya terasa berat, Bu, seperti ditekan. Baik. Sadari perasaan itu ya, jangan dilawan. Rasakan saja. Apa warna yang muncul di bayanganmu ketika kamu memikirkan rasa kecewa itu? Seperti abu-abu gelap, Bu, dingin. Terima kasih ya Ainun. Warna itu menggambarkan suasana hati kamu sekarang. Kita akan perlahan ubah warna itu jadi lebih terang dengan berbicara dan merasakan semuanya secara jujur ya. Nah, sekarang kamu lihat kursi kosong yang ada di depanmu itu. Bayangkan Rina itu duduk di sana. Rina yang duduk di sini melihat kamu. Nah, sekarang katakan padanya apa yang ingin kamu katakan. Tidak perlu memikirkan tata bahasa, cukup katakan dari hati saja. Coba katakan. Rina, kenapa kamu tega cerita tentang aku? Aku percaya sama kamu. Kamu janji nggak akan cerita ke siapapun. Tapi sekarang semua orang tahu. Aku malu banget, Rina. Nah, bagus, Ainun. Suaramu jujur. Sekarang lanjutkan ungkapkan apa yang paling kamu rasakan di hati kamu. Aku marah, tapi aku juga sedih. Aku pengen kamu tahu aku kecewa banget. Aku nggak nyangka kamu bisa ngelakuin ini. Nah, bagus Ainun. Nah, kamu sedang jujur pada diri kamu sendiri. Sekarang coba kamu pindah ke kursi yang kosong itu. Kamu pindah. Oke. Bayangkan Rina ada di sini. Ya, bayangkan Rina ada di sini dan coba jawab apa yang kamu pikir Rina akan katakan kepada kamu. Dina, aku minta maaf. Aku nggak sengaja cerita ke orang lain. Aku pikir itu hal biasa. Aku salah. Aku cuma pengen semua baik-baik saja. Ainun, aku minta maaf, bukan Dina. Jadi, Ulangi. Ainun, aku minta maaf. Aku nggak sengaja cerita ke orang lain. Aku pikir itu hal biasa. Aku salah. Aku cuma pengen semua baik-baik saja. Oke, sekarang kamu kembali ke kursi kamu. Bagaimana perasaan kamu setelah mendengar itu? Aku ingin percaya kalau kamu benar-benar menyesal, tapi aku masih sakit hati, Rina. Aku butuh waktu buat maafin kamu. Oke. Nah, kamu sudah luar biasa, Ainun. Nah, sekarang kamu sudah berani mengekspresikan rasa sakit dan juga rasa kerinduan itu untuk memaafkan. Nah, sekarang rasakan tubuh kamu, apa yang kamu rasakan? Dada saya lebih ringan, Bu. Kayak ada beban yang lepas sedikit. Nah, itu tandanya kamu sudah mulai menerima pengalamanmu. Tidak perlu langsung sembuh ya, cukup sadar dan rasakan. Sekarang bayangkan, Rina ini memandang kamu dengan tulus dan berkata, "Terima kasih sudah mau mendengarkan saya." Apa yang ingin kamu balas? Aku juga minta maaf kalau aku ikut menjauh, aku cuma butuh waktu. Aku nggak benci kamu, aku cuma kecewa. Nah, oke, kamu menghadap ke ibu. Nah, itu kalimat tadi adalah kalimat yang sangat dewasa ya.
kamu sudah mengubah marah menjadi kesadaran dan penerimaan. Sekarang, bagaimana warna di hati kamu itu? Apakah masih abu-abu? Enggak gelap lagi, Bu. Lebih seperti biru muda tenang. Luar biasa ya. Nah, warna itu melambangkan kedamaian dalam diri kamu. Hari ini kamu sudah berani menghadapi rasa sakit, bukan lari dari masalah kamu. Nah, sekarang coba pikirkan apa yang kamu pelajari dari sesi ini, Nak. Saya belajar bahwa marah dan kecewa itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam terus malah bikin makin capek. Ternyata setelah saya ungkapin rasanya lebih ringan. Nah, betul sekali. Dalam hidup kita tidak bisa mengubah apa yang orang lain lakukan. Tapi kita bisa memilih bagaimana merespon orang tersebut. Dan hari ini kamu sudah memilih untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Saya merasa lega, Bu. Saya masih belum siap bicara langsung ke Rina, tapi saya udah nggak mau terus merasa marah. Nah, itu sudah langkah besar untuk kamu, Ainun. Jadi kesembuhan itu tidak datang dari melupakan, tapi dari berani menghadapi dan menerima. Setiap kali nanti Nah, saya biar langsung nih, karena mau jadi bottom. Nah, setiap kali hadap sini gitu ya. Setiap kali nanti kamu merasa marah atau kecewa lagi, ingat ya, perasaan ringan yang kamu rasakan sekarang, tarik nafas dalam-dalam dan katakan dalam hati kamu, aku memilih untuk berdamai dengan diriku, ya. Ya, Bu, saya akan coba. Nah, oke. Kamu sudah bekerja keras hari ini, Ainun. Ibu ingin kamu menulis jurnal perasaannya setiap malam sebelum tidur. Kayak diary, ya. Nah, cukup 1 paragraf saja tentang apa yang kamu rasakan hari itu, ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk berbicara tentang bagaimana kamu berinteraksi dengan teman-temanmu setelah sesi konseling ini, ya. Iya, Bu, terima kasih banyak. Rasanya kayak beban di hati saya pelan-pelan hilang. Iya, Nak. Jadi Ibu sangat bangga pada kamu, Ainun. Kamu sudah berani menghadapi luka dan itu langkah yang paling sulit tapi paling berarti. Ingat ya, kamu itu tidak sendirian ya. Kalau ada masalah datang ke ruangan Ibu untuk ceritakan kepada Ibu. Ibu juga berterima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu kamu untuk datang bercerita ke ruangan Ibu dengan secara sukarela ya. Karena tadi kita memulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya atau kamu? Saya aja. Iya, Bu. Oke. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sesi konseling individu pada hari ini dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Ainun karena kamu sudah menyempatkan waktu kamu datang ke sini untuk melaksanakan konseling individu dengan Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.